buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rahasia kaya seperti Nabi Sulaiman. Masya Allah, Ustadz Syam, Iya. kasih tahu dong pertanyaan aku yang tadi jawabannya apa? Emang Tentang benar? ilmu Nabi. Iya, Nabi Sulaiman itu bisa kaya karena dia dapat ilmu. Nah itu ilmu apa yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru? Silahkan penjelasannya Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah An-Naml ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون اللهم ارحمنا بالقرآن surah An-Naml ayat 15 sampai dengan ayat 17. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan kelebihan kepada kami daripada banyak hamba-hambanya yang beriman. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman oleh Allah diberikan karunia ilmu. Dan dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Karena Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berkata, segala puji bagi Allah yang berikan kepada kami kelebihan di antara hamba-hambanya yang beriman. Berarti orang yang beriman sekaligus berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lalu pertanyaan, ilmu apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama memberikan keterangan bahwa di antara ilmunya adalah mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya kepada sesama manusia, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berkomunikasi dengan burung-burung yang telah Allah ciptakan, dengan semut yang Allah ciptakan, dengan binatang, dengan jin. Nabi Sulaiman bisa berbahasa dengan cuaca, karena Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin. Maka ini adalah ilmu komunikasi yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk diantaranya sunnahnya adalah berdagang, karena dalam berdagang itu ada ilmu komunikasi di dalamnya. Ada dua penjual yang berbeda, satu dengan tutur kata yang lembut, satu dengan tutur kata yang kasar. Meskipun penjual yang kasar itu lebih murah, kadangkala kita akan memilih penjual yang tutur katanya lebih lembut. Baik. Masya Cari apa Allah. Mbak? Cari apa Bu? Iya, Mau yang boleh ini, dilihat-lihat dulu. Meskipun ada sedikit lebih mahal, mungkin orang lebih memilih yang bertutur kata lembut. Itulah ilmu Nabi Sulaiman, ilmu komunikasi yang baik. Masya Allah, jadi ilmu komunikasi yang baik adalah ilmu yang dimiliki Nabi Sulaiman. Jadi rahasia cepat kaya rayanya karena memiliki ilmu komunikasi yang baik. Masya Allah. Dan itu karunia Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk Ustadz Syam, jamaah yang di studio.
Nah, jamaah yang di rumah, aku tahu nih katanya kalau misalkan rahasia Nabi Sulaiman ya, yang nggak pernah ditinggalin supaya tetap supaya bisa kaya raya ya tentunya ya, yaitu dengan tetap bersyukur. Nah, aku mau tanya sama Habib Muhammad Syahab. Siap, Beb, Masya Allah. tapi maaf ya kita kan udah nggak kurang-kurang nih kayaknya bersyukur terus, kita selalu bersyukur setiap saat. Tapi tetap aja nih kayaknya hidup pas-pasan, rezeki juga segitu-segitu aja gitu. Nah aku mau tanya ini maksudnya bersyukur tuh seperti apa? Silakan biar penjelasannya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman. Bu. Masih melek? Nabi Sulaiman ini pandai bersyukur. Sebenarnya syukur ini dari zaman Nabi Allah Adam sampai dengan zaman baginda Nabi besar Muhammad, semua para nabi, semua para rasul itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita bersyukur, artinya tanda terima kasih. Nah, manusia sekarang pengen banyak, pengen lebih, kurang terima kasihnya. Terkadang orang yang terkadang mengucapkan rasa terima kasih di depan, tapi di belakang mereka malah menggeledek, meledek dan menusuk. Nah, ini yang tidak bagus. Ya. Orang itu bersyukur, makanya sampai besar rasa syukur itu. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan asyukru nisful iman. Bu, orang bersyukur itu separuh daripada imannya dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Separuh daripada imannya dipenuhkan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur kita umat Islam berbeda dengan para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul itu bersyukurnya memang mereka itu pandai bersyukur. Kalau kita syukurnya namanya tasyakur. Apa itu tasyakur? Belajar bersyukur. Selalu orang itu belajar bersyukur. Misalnya 7 bulanan ibu bikin apa? Syukuran atau tasyakuran. Itu namanya apa? Belajar bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga syukurnya Nabi Sulaiman, rasa syukurnya Nabi Sulaiman sama rasa syukurnya kita juga terkadang berbeda. Berbedanya apa? Kita kalau lagi dapat nikmat nih Ustadz Maulana, lagi dapat senang aja, oh alhamdulillah nih. Tapi ketika diuji saja oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahnya hilang. Rasa syukurnya hilang. Maksudnya dia bersyukur diuji oleh Allah. Kenapa? Diingatkan oleh Allah. Sebab Nabi Sulaiman, kita tahu Nabi Sulaiman itu kaya. Tapi titik miskin pun Nabi Sulaiman pernah mengalami. Ketika kehilangan kerajaannya, Nabi Sulaiman itu pernah kehilangan kerajaan, bahkan pernah menjadi pembantu nelayan. Tapi apa? Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rasa syukurnya semua kekayaannya, semua hartanya dikembalikan lagi kepada Nabi Sulaiman. Makanya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yud'a ilal jannah alhamaduna ala kulli hal. Makanya orang yang paling bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling hebat yang mereka pertama kali dipanggil ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, alhamaduna ala kulli hal. Mereka yang pandai bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika senang kita ngucapin alhamdulillah. Ketika lagi diuji kita ngucapin alhamdulillah. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad dan para nabi-nabi yang lain agar apa? Selalu kita ini pandai bersyukur kepada Allah Masya Subhanahu wa Allah, taala. mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur ya. Baik Amin. dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Habib. Terima kasih ya Habib penjelasannya. Nah, aku mau panggil Ustadz Maulana ke depan. Ustadz Maulana. Apa itu? Di mana Ustadz Maulana? Aku di sini. Aku mau lapor. Apa tuh? Nampaknya nih ya, Ah. masih banyak jamaah di studio Oh, dan jamaah yang di rumah yang pengen pertanyaannya dijawab. Oh, mau. Ya kalau gitu
Kita Tuh, masuk. ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, siapa nih yang mau bertanya? Siapa Ayo, yang mau bertanya? tunjuk tangannya. Yang mana ya? Yang mana kira-kira? Oh, yang ini aja ya. Silakan Ibu. Cantik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina dari Kecamatan Sucina Raja Garut. Ya Ibu Mau Dina. bertanya Ustadz, jika ada orang tua yang memberi nama seperti Nabi Sulaiman karena ingin menjadi anaknya kaya raya. Tapi jika sudah besarnya malah rezekinya seret gitu. Apakah itu keberatan dari nama Ustadz? Segitu mungkinnya, makasih. Udah Nabi Sulaiman, gak ada kerjaan. Seret ya, aduh Masya Allah. Kaya-kaya. Kumaha, Udah namanya iya. Nabi Sulaiman. Silakan. Dengarkan baik-baik. Kepada semuanya orang tua dimanapun berada. Nama itu doa. Doa. Terus pertanyaannya, haruskah kalau namanya Sulaiman harus kaya semua? Tunggu dulu, dengarkan baik-baik. Tolong, karena nama itu adalah doa. Kalau bisa minta tolong, kalau menggunakan nama Nabi, pakai Muhammad di depannya. Muhammad Sulaiman. Kalau malaikat, Muhammad Jibril. Jangan langsung Sulaiman. Apalagi namanya Nabi Sulaiman. Hello? Jangan. itu Gimana itu tuh ya di KTP ya? Kenapa tidak pakai alaihissalam juga di belakangnya ya? Jamaah. Hey. Apakah ini tidak keberatan nama? Kita jadikan ini mudah-mudahan jadi syafaat. Amin. Amin. Supaya bisa seperti Nabi Sulaiman. Baik itu akhlaknya, kecerdasannya. Kalaupun dia kaya alhamdulillah. Kalau tidak kaya yang penting ada uangnya lah. Karena jelas dia pasti punya rezeki. Betul. Baik saja insya Allah. Karena rezeki kan Karena kekayaan iya. itu tidak mesti materi kan. Iya, tidak selalu bentuk angka ya. Kan ada juga Betul. karena gantengnya. Masya Allah. Akhlaknya. Wow, ya Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana, jamaah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Ya jadi rezeki itu nggak selalu soal Tidak, angka ya, tidak. tapi soal ganteng, cantik Iya, oh juga iya. ya, cantik ya, Masya Allah. Kebaikan. Iya kebaikan, akhlak banyak. alhamdulillah. Nah sekarang aku mau bacain nih pertanyaan jamaah yang di sosial media Islam itu Indah. Langsung aja nih aku bacain, ini dari @Gary_Hermansyah. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kan Nabi Sulaiman bisa memerintah jin. Tapi kan zaman sekarang banyak yang kerjasama memerintah jin biar dapat kekayaan. Maaf, di zaman Nabi Sulaiman jin itu diperintah untuk apa ya? Maaf, apa nggak musyrik juga kerjasama dengan jin? Ini harus diperbaiki ya. Dijelaskan baik-baik. Silakan Ustadz. Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan jin, bukan bersekutu dengan jin. Memerintahkan jin untuk taat kepada Allah. Bukan untuk melakukan kesyirikan. Jadi jangan salah paham. Saya harus pelajari ilmu berkomunikasi sama jin. Ya Allah, memang tidak ada sosial media lagi. Masya Kan Allah. masih bisa, masih banyak teman-teman. Kan ada teman-teman kita. Memang ada tuh kayak, memangnya teman-teman kamu, bagaimana dengan teman-teman kamu? Iya. Gimana? Oh iya yang itu. Gimana? Ayo Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Memang kamu tidak punya teman. Iya. Memang kamu tidak dapat lagi teman sebagai manusia. Iya, memangnya kamu di sosial media nggak ada temannya? Iya. Kayak gitu kan. Masya Allah. Sekarang marah. Ya Allah tidak ada tepuk tangan. Ya Allah tepuk tangan kek. Ya Allah. Iya, Ustaz bergaya Maulana kita. udah semangat ya. Iya. Jadi mohon maaf jangan pernah jual nabi-nabi. Memfitnah nabi-nabi bahwa ternyata tidak. Nabi itu berdakwah, Nabi itu menyelamatkan, Nabi itu untuk memerintahkan untuk taat kepada Allah. Bukan melakukan kemusyrikan. Masya Allah, jadi perlu dibedakan ya. Memerintah jin itu supaya untuk taat kepada Allah. Allah. Bukan berarti untuk kepentingan pribadinya dia ya, Masya Ya, bukan Allah. minta-minta. Apa Iya. Nabi Sulaiman minta-minta harta sama jin? Ya benar. Kita dapat sama Tepuk Allah. tangan untuk Ustaz Maulana jamaah, Masya Allah. Nah jamaah setelah ini masih ada yang Masih menarik seru. lagi. Masih seru banget pokoknya. Nah jamaah yang di rumah pokoknya jangan kemana-mana ya.
masih banyak rahasia-rahasia Nabi Sulaiman untuk menjadi kaya tentunya ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.